Bagaimana cara memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran sekaligus memotivasi diri kita sebagai dosen, serta memotivasi mahasiswa untuk terus mau belajar dan bertahan di sesi pembelajaran yang kita bawakan. Bersama saya Martin, kita akan sama-sama belajar berdasarkan materi yang telah dibuat oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, dalam materi Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Sebelumnya, saya ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe video ini ya, supaya saya tetap terus bisa mengembangkan channel ini untuk bisa share materi-materi tentang pembelajaran. Oke, kita langsung saja tentang tujuan pembelajaran. Sebenarnya apa sih itu strategi pembelajaran dan definisinya apa sih? Saya akan tampilkan slide presentasi supaya teman-teman bisa melihat sebenarnya apa itu definisinya. Oke, kalau lihat di layar, definisi dari strategi itu sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran memiliki definisi proses interaksi antar mahasiswa dan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan pelajar. Dikutip dari pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Sedangkan dosen itu memiliki definisi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dikutip dari pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Sehingga nantinya kita memerlukan sebuah kualifikasi bagi seseorang memenuhi syarat sebagai seorang dosen. Kemudian dari definisi tersebut kita harus tahu juga mahasiswa ini apa sih sebenarnya? Dikatakan di sana mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi sudah berbeda ya, bukan lagi siswa, tetapi ada mahanya. Sehingga dari dua definisi tersebut kita melihat bahwa strategi pembelajaran menurut Darmaya 2010-17 merupakan pengorganisasian isi pembelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lantas apa pentingnya strategi pembelajaran? Pada slide ditunjukkan ada 4 hal yang dikatakan tentang pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah tentunya mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, motivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran inquiry. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab antar dosen dan mahasiswa. Jadi dilakukan di dalam kelas, baik itu online atau offline, antara dosen dan mahasiswa. Sehingga di sini tercipta dialog. Strategi yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau biasa disebut juga sebagai SPE. Di mana definisinya adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara verbal atau lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswanya agar menguasai materi pelajaran secara optimal. Jadi di sini dosennya lebih banyak ngomong ya, lebih banyak bercerita. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap. Sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur.
Jadi saya berbicara, kalian mendengarkan. Seperti itu teman-teman. Strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Ya meskipun banyak orang bilang hindari masalah, tetapi di sini kita justru menjadikan masalah ini adalah sebuah basis pembelajaran. Di mana strategi pembelajaran berbasis masalah ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM singkatannya didasari pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif atau biasa disebut sebagai SPK. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Justru di sini adalah mahasiswa yang membentuk sebuah diskusi ya. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik secara akademis, ras, agama maupun gender. Ini akan lebih baik kalau misalnya ini lebih plural ya, atau lebih macam-macam orangnya, ada cewek, ada cowok, mungkin ada tua, muda ya. Terus rasnya juga tidak hanya suku tertentu saja. Di mana pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok. Seperti yang pernah kita lakukan waktu di hari pertama kemarin, ya kita coba berdiskusi untuk menyelesaikan satu tugas yang diberikan oleh profesor, sehingga kita harus berdiskusi dalam room-room kecil. Nah, ini adalah strategi pembelajaran kooperatif, teman-teman. Untuk mencapai pembelajaran yang telah dirumuskan, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, ini yang mungkin agak berat ya teman-teman ya. Di mana sebenarnya strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi poinnya adalah bagaimana mahasiswa itu mampu berpikir ya. Ini memang nggak semua mahasiswa bisa melakukan ini teman-teman tentunya di kelas kita. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep, kemudian bisa menggunakan dialog, menggunakan pengalaman mahasiswa, kemudian strategi pembelajaran yang diterapkan bisa berjalan maksimal sehingga pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga bisa dikatakan seperti merenovasi kelas hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau tenaga didik. Memang nggak semua dosen bisa melakukan ini, tetapi kita harus mencobanya ya teman-teman. Kemudian kita ngomongin tentang karakteristik proses pembelajaran, di mana karakteristik proses pembelajaran ada interaktif, ada inspiratif, karakteristik menyenangkan, menantang, challenging, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif supaya nggak diem-diem aja, khususnya di kelas-kelas online ya belakangan ini. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, di sini ada beberapa gambar yang disertakan dalam slide presentasi. Teman-teman bisa lihat bahwa kegiatan diskusi lebih menyenangkan ketika kita hadir di tengah-tengah peserta didik ya, ketimbang kita sebenarnya hanya memberikan kalau saya bilang khotbah ya, memberikan sebuah khotbah saja ya kan, di mana mahasiswa hanya mendengarkan dan mencatat, kemudian bahkan ada sampai mahasiswa yang tidur. Mungkin teman-teman pernah menemui kasus ketika teman-teman mengajar ada mahasiswa yang tidur ya kan. Atau seperti gambar ini di mana dulu mungkin kita pernah belajar ya waktu zaman SMP atau SMA ya. Satu guru ngomong di depan, yang lain mendengarkan. Kemudian juga ada metode kerja kelompok ya, ketika kita mencoba membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil, tentunya mereka akan lebih bersemangat. Apalagi kalau waktu zaman saya mahasiswa ya, pasti geng-gengan gitu ya. Tapi ini perlu kita
fasilitasi ya teman-teman, supaya jangan semuanya terus kemudian jadi ada geng anak pintar sama geng anak kurang pintar begitu. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya video ini tetap bisa lestari. Selamat siang teman-temanku dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di kesempatan di lain waktu. Bye-bye.